Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 8 Januari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Efesus pasal yang keempat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas kami sekalian. Dan biarlah setiap kebaikan Tuhan yang kami alami membawa kami semakin mengerti dan mengenal pribadi Tuhan dan pengenalan akan Tuhan, mendorong kami untuk senantiasa hidup dalam ketaatan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan, Engkau menolong kami untuk kami dapat memahaminya, serta Engkau juga menuntun kami untuk dapat menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 16 surat Efesus. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam relasi kita dengan sesama, baik itu rumah tangga, di tempat kerja, atau di gereja, kita pasti bekerja sama dengan banyak orang. Persilangan hubungan ini berpotensi melahirkan beragam masalah. Kita hidup saling memperhatikan, saling menilai, bahkan saling mengkritik. Ketika ada sesuatu yang salah, kita bertanggung jawab menegur dan mengingatkan mereka. Disinilah seringkali timbul konflik. Saat kita mengatakan kebenaran, seseorang bisa saja tersinggung, marah-marah, atau menganggap kita mempermalukan mereka. Akibatnya hubungan semakin runyam. Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus tentang hal ini. Dalam kehidupan komunitas
Dengan berbagai perbedaan kita harus berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ayat yang ke-15 menjelaskan demikian. Dalam terjemahan yang lain, frasa berpegang pada kebenaran di dalam kasih menjelaskan juga terjemahan mengatakan kebenaran di dalam kasih. Jadi saat kita mengatakan kebenaran, hendaknya kita melakukannya dengan kasih Tuhan. Pertama, ini berbicara tentang motivasi atau alasan mengapa kita mengatakan kebenaran. Bukan demi kepentingan sendiri, cari nama, atau hendak menjatuhkan orang lain atau mempermalukan orang lain. Bukan, melainkan karena kita mengasihinya, maka kita pun ingin hidup berkenan kepada Allah. Yang kedua, ini berbicara tentang cara kita mengatakan kebenaran tersebut. Apakah dengan penuh penghakiman, arogansi, dan tidak menjaga reputasi atau harga diri orang lain? Saat kita melakukannya dalam kasih, maka hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama sebagai jemaat Tuhan untuk senantiasa bertumbuh di dalam Kristus, menerapkan kasih dalam setiap komunikasi kita satu dengan yang lain. Dengan kasih bukan berarti kita mendiamkan ketika ada ketidakbenaran ataupun kekeliruan, dosa, dan lain sebagainya. Kita tidak mendiamkan, tetapi kita diberi kewajiban untuk memberikan teguran. Dan tentunya teguran di dalam kasih bukanlah teguran yang untuk mempermalukan, untuk merendahkan, ataupun merugikan orang yang kita tegur sehingga dia menjadi malu dan menjadi syak di dalam hatinya. Tetapi sungguh-sungguh berdasarkan kasih Tuhan, tentunya ada tujuan dan motivasi yang baik di balik setiap teguran yang kita boleh sampaikan. Yang terpenting bagi kita adalah mengatakan kebenaran di dalam kasih, sebagaimana tadi diajarkan di dalam ayat yang ke-15. Dan tentunya ketika kita lakukan itu dengan baik, dilandasi dengan kasih, tidak menjadi sakit hati bagi orang lain, tidak menjadi orang merasa dipermalukan, tetapi orang tersebut boleh bersyukur atas kasih yang boleh dinyatakan dengan teguran. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, karena engkau kukasihi maka engkau kutegur dan kuhajar. Demikian juga kita boleh mengasihi dengan pernyataan kita menegur ketika itu sebuah kesalahan ataupun dosa. Dan tentunya orang yang ditegur, kita berdoa supaya mereka pun oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam hatinya, rela menerima setiap teguran itu untuk kebaikan dirinya, dan tentunya kebersamaan di dalam tubuh Kristus boleh terjalin untuk bertumbuh bersama ke arah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan dan cara kita mengatakan kebenaran kepada seseorang sangat mempengaruhi bagaimana mereka akan menanggapinya. Karena itu ketika kita mengatakan kebenaran, katakanlah semuanya itu di dalam kasih. Sehingga orang yang menerima atau orang yang menerima teguran, mereka akan menanggapi dengan baik. Dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan melalui persekutuan saudara seiman sekalian. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami mengucapkan syukur atas firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah Tuhan mampukan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.